wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Para salikin jamaah rahimahullah, sahabat, kolega, dan bapak, ibu, tuan-tuan, serta izin para guru, mari kita melanjutkan pada pagi hari ini kitab Al-Qusturiyah, karya dari Muhammad Ibnu Abu Bakar. Tadi dulu, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan hikayat yang menyertai dari hadis Nabi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyyu qaribun minallah qaribun minan nas. Orang yang lomo, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dan dicintai sesama manusia, wa qaribun minal jannah, dan orang ini akan lebih dekat masuk surga. Tapi alhamdulillah wa syukrullah ba'idun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, orang yang bakhil itu adalah orang yang jauh dari Allah. Ba'idun minal khalq, orang dijauhi dari sesama manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Tapi qaribun minan nar, dia adalah dekat dengan cepat, sari'u ilan nar, orang yang akan digiring secara cepat masuk neraka. Nah, karena itu ini ada hadis, bukan hadis, hikayat dari dibalik hadis ini. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa 'ala hadhil hikayah Bahrul Bahram al-Majusi. Ada cerita hikayat seorang Majusi tua namanya Bahram. Satu saat qala Abdullah ibn Mubarak, hajastu sanatan minas sinina. Syekh Ibnu Abdullah al-Barak al-Mubarak, ini tokoh sufi dari Baghdad, pada satu saat sedang haji di dalam musim haji. Ya, karena orang Mekah, orang Baghdad, Iran, ya, Syria, yang negara-negara perbatasan, Yaman, ya, itu boleh dikata hampir setiap tahun para wali itu berangkat haji. Ini pada satu musim haji, Imam Abdullah bin Al-Mubarak pergilah haji. Dalam suatu proses haji, fakuntu fi Fatimin Ismail. Fatim itu. Pada saat tertentu Imam Abdullah Al-Mubarak, wali dari Baghdad ini, bersender di Hijr Ismail sampai tertidur. Ya. Apa yang dia lihat? Fara'aitu minal manam Rasulullah. Di dalam tidurnya beliau, sang wali, mimpinya ketemu Rasulullah. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Imam Abdullah Al-Mubarak? Idza raja'ta ilal Baghdad fadkhulu fi ma mukhallaqatin kada wa kada. Kalau nanti kamu, wahai Al-Mubarak, pulang ke Baghdad, kamu masuklah ke tempatnya ini. Kada wa kada itu ini, tengernya di ini, nanti di sesam ini, rumahnya begini, daerah sini, diberi ancer-ancer oleh Rasulullah. Watlub Bahram Majusi waqra'a minni salam. Kalau sudah ketemu, carilah di desa itu namanya Bahram, agamanya Majusi, dan sampaikan salam saya, kata Rasulullah kepada Imam Al-Mubarak. Wa kullahu inna ta'ala radin anka, katakan kepada Majusi
ya, yang al-bahram sang majusi, agamanya majusi, artinya majusi itu menyembah berhala. Katakan innau ta'ala radhi anka, Allah telah ridho kepada kamu. Ya. Kemudian sambil tertidur, sambil bangun, beliau mengatakan, Mubarak mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, hadhihi ru'yatun minasyaitan. Tidak percaya. Imam Mubarak sambil berbicara la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masa seorang majusi sudah diridhoi Allah, ini ru'ya minasyaitan, berarti saya sedang mimpi dibimbing oleh setan ini. Nah, tidak percaya. Wa tawadda wa shallata wa tifta bil Ka'bah, masya Allah, kemudian dia berwudu, bersolat, kemudian wa shallata sholat, ya, kemudian watiftu, kemudian tawaf Ka'bah, sampai yang bersangkutan capek, ngantuk, tertidur lagi. Mimpinya sama. Mimpinya adalah watlub bahram al-majusi, ketemu lagi sampai ketiga kali, sholat lagi, tawaf lagi sampai capek, kemudian pulanglah setelah ketiga kali. Musim haji selesai, falamma atmamtal hajj, kemudian menyelesaikan urusan hajinya, dan waraja'at ila Baghdad, kembali ke Baghdad. Kemudian talabtul muhallati wa daru fawajjatu saykhan, kemudian mencari sesuai dengan desa yang digambarkan oleh Rasulullah, desanya ini, kemudian ketemulah desa situ dan bertanya dengan rumah yang digambarkan itu. Fakultu anta bahrum majusi, apakah anda seorang nama Bahram yang beragama majusi? Qala, iya betul, na'am, saya Bahram ahli majusi. Ya, saking bingungnya ini, orangnya juga nggak kelihatan beragama dengan baik, sudah majusi. Orangnya juga tidak kelihatan sinar wajahnya ahli sholat, ahli wudu. Hatinya, wajahnya mencurang, tidak begitu menyenangkan karena jarang wudu. Sampai bertanya, fakultu halaka inda khairin daula khair, wahai Bahram, apakah engkau punya amal yang baik di sisi Allah? Beliau mengatakan, na'am aslaftun nas yufu yada, iya, setiap orang ke saya, ya, saya pinjemin uang bagi orang yang minjem, tapi saya yufu yadahu, ya, yadahu, dia minjem tapi juga bayar bunga. Nah, gitu ya, kira-kira rentenir lah. Nah, jadi Bahram itu rentenir. Hadza inni khair, itu perbuatan baik saya. Dikatakan oleh si Imam Bahram, ndak, hadza haramun, hal indaka khairu dzalik. Orang yang rentenir itu haram, apakah kamu punya amal yang baik lagi? Ya, na'am, saya punya. Kana li arba'i banatin wa bananin zaujahu minal abna'i. Saya punya 4 orang anak, 1 diantaranya dua perempuan, 2 laki. Di antara mereka saya kawinkan, saya nikahkan, kata Bahram. Loh, fakultu hadza haram, ini juga haram. Masa anak kandung disaling dikawinkan? Tidak boleh. Kakak adik itu mahram, nggak boleh. Suami dijadikan suami istri. Hal indaka khair ghairi dzalik, apakah bukan itu haram, itu haram. Anda punya perbuatan lain. Katakan qala na'am ja'atu walimatan lil majufi waqti tazwih jilbanat. Ya, saya membuat perkawinan setiap agama Majusi dengan minum-minuman kalau lagi walimatul urus. Kayak kemarin ya, kita walimahan tapi itu minum-minuman keras, ya. Enggak, itu haram. Hadza haram, enggak boleh berpesta ria, minuman keras itu enggak boleh. Oh, qala na'am, begitu ya. Nah, tanya lagi, apa lagi? Anda punya apa lagi yang berbuat baik? Ini naudzubillah.
Qala kanat bintu min ajma'lin nisa ma wajadulaha kufan wa zawwastuha minan nafsi. Satu di antara anak saya itu cantik, saya nggak mau kasih orang lain dan saya kawinin sendiri. Na'udzubillah. Jadi Bahram itu ngawini anaknya perempuan yang paling cantik, tidak dinikahkan dengan yang lain, tetapi dinikahin sendiri, ya. Dan fakana fitil kalailah minal majusi minal alfin, saya undang karena cantiknya saya nikahin, saya undang 1000, ya, al-aktsaru minal alfin, 1000 orang untuk berpesta perempuan. Maka saya berkata, hada aidan haramun, ini adalah juga perbuatan haram. In hal indaka khairadzik, apakah kamu masih punya perbuatan lain yang kamu anggap baik? Maka iya, saya punya. Apa itu? Fil lailati allati watitul banati ja'a imra'ah muslimatan min ahli tinik. Pada satu malam, ya, ketika saya tidur dengan anak saya yang cantik itu, datanglah seorang perempuan dari ahli muslim. Dia membawa tusarifu min siroji, ya, membawa pelita. Fa'uqatis siroji farajal wa atfa'at. Saya menyalakan pelita mati, kemudian ia kembali dan mematikan lagi. Lagi tidur dengan anaknya yang perempuan cantik, perempuan lagi ngetok. Begitu ditoleh, lampunya dimatiin, pergi lagi, ya. Sampai 3 kali, 3 hari perempuan itu, seorang muslimah, datang sama. Begitu datang mematikan lampunya, diketahui, pulang lagi. Kemudian si Bahram tua yang menikahi lagi tidur dengan anaknya yang cantik itu, faqutu fi nafsi la'alla hadhil mar'ah jasusatul lasus. Wah, ini jangan-jangan mata-mata yang akan mencuri saya. Saya kan kaya. Kira-kira kan gitu. Nah, pada saat hari keempat, artinya setelah 3 hari, fa kharajta khalafa fa dakhaltu manzilaha ala banatin laha, maka perempuan tadi, perempuan muslimah itu pulang, diikuti Bahram. Maka ketika nyampe rumah, falamma dakhaltu nalaha ya ummah hajita lana bisain, ya ibuku, apakah engkau pulang malam ini sudah membawa sesuatu buat saya? Fa innahu lam yakilana taufatun wa sabarun minansu. Saya sudah 3-4 hari tidak makan, ibuku. Saya lapar, sudah nggak kuat saya berdiri, kata anak-anaknya kepada ibunya. Maka ibunya mencucurkan air mata, fadama'at ainah, kedua matanya bercucuran matanya ketika anaknya minta makan, ibunya tidak bisa ngasih makan, nangis gugur sambil berdoa, Rabbi an as'ala hadan dunahu wa qassatu min adubillah wa huwa majusi. Ya Allah, saya malu kepada engkau, saya akan meminta kepada seorang majusi yang jelas memusuhi kamu. Mulut saya tidak bisa ngomong, ya Allah, padahal dia kaya. Saya tidak bisa bicara, ya Allah. Kemudian saya harus kemana lagi, ya Allah? Nah, ketika berdoa seperti itu, qala Bahrum falamma sami'a, mendengar. Bahrum yang lagi tidur dengan anaknya mendengar kalamaha, perkataan sang perempuan muslim. Kemudian proja'tu ila dari wa akhad tobakon. Kemudian dia pulang ke rumahnya membawa nampan yang besar, wa ja'ala mil'anan min kulli syai'in, semua nampannya diberi makanan yang enak, semua lengkap, ya. Kemudian fadhahabat binafsi ila dariha, kemudian diantar sendiri makanan itu kepada perempuan yang tidak punya
yang punya anak tidak bisa ngasih makan, diberilah mahram makanan yang enak tadi. Nah, qala Abdullah ibnu Mas'ud hadza khair alaihi ruqya, ini yang baik dari amal-amalmu yang lain. Kamu dermawan, kamu suka memberi, tidak ada pamrih, ya. Dan inilah sesuai dengan mimpi saya dari Rasulullah yang saya sampaikan kepada kamu wahai Bahram, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhoimu terhadap apa yang engkau lakukan. Innallaha ta'ala radin anka. Setelah mendengarkan itu Bapak Ibu sekalian, ya, fakharri min saati mata, saat itu juga sang Bahram meninggal dunia setelah memberi makanan kepada kepada perempuan yang muslim tadi. Thumma kul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum mati sang Bahram yang berbuat haram tapi mengatakan baik itu meninggal setelah syahadat. Fa kharra min sa'ati mata, kemudian dia tersungkur mati. Dan inilah pertanda walam abroha hatta ghuslatu wa kafantuhu wa shollitu alaihi wa zafantuhu. Kemudian Imam Mubarak tadi mengkafani, memandikannya, mengkafani, mensolatnya dan menguburkannya. Kemudian di dalam keterangan itu wa kana Abdullah ibnu Mubarak yaqul ibadallah istamilu sakha ma'a khalqillahi ta'ala khair. Kemudian wahai para hamba Allah, kalau kalian melakukan kedermawanan kepada makhluk Allah, insya Allah Anda akan menjadi min ahli khair. Anda orang yang baik. Fa innahu yaf'alul adai ila daradil ahibba, sesungguhnya kedermawan itu memindahkan dari musuh Allah menjadi kekasih Allah. Jadi Bahram yang majusi ujungnya adalah syahadat, itu menjadi wali Allah, yang sebelumnya adalah orang yang fasik, banyak dosa, tetapi karena dermawan di ujungnya mendapat hidayah dan menjadi kekasih Allah. Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian sangat baik, menjadi inspirasi buat kita. Janganlah kita menjadi orang pelit dan orang riak, karena surga tidak akan mau menerima orang yang riak dan orang yang pelit. Tetapi surga memanggil kita, surga mendekati kita kalau kita menjadi seorang dermawan. Demikian, terima kasih untuk hadis yang ke-26. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan teruskan hadis ke-27. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal akhbaru fil hadis sabi wal ishr. Ya. Penulis buku ini Muhammad ibnu Abu Bakar kemudian menukil hadis, dan hadis dirumuskan menjadi hadis ke-20. An Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW. Hadis ini diceritakan dari Ikrimah Maula, seorang hambanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ibnu Abbas insyaallah pamannya Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan, idza kana yaumul qiyamah satarallahu ta'ala baina inda wa baina kullin nas. Apabila di hari kiamat, maka Allah Ta'ala membuat tabir penutup antara seorang hamba dengan orang manusia yang lain. Kiamat itu sudah nafsi-nafsi. Ya, tapi Rasulullah bisa memberi syafaat. Orang-orang baik, orang tua, keluarga yang baik bisa, bukan syafaat uzma ya, bisa mensyafaati sesama manusia. Tapi hari itu sedang ditutup, dikasih tabir sendiri-sendiri.
Fayadfa'u ila kitabnya hasanah fayaqra'un. Kemudian Allah menyerahkan kitabnya kebaikan kamu, kemudian fayaqra'u, meminta membaca. Wahai si fulan, ini bukumu, kamu baca. Fayaqulu ta'ala mataro, apa yang kamu lihat? Fayaqulu aro hasanat atirah. Ya Allah, saya membaca bahwa alhamdulillah amal saya banyak. Bagus. Kira-kira gitu dialognya. Fayaqulu ta'ala hal naqasa minha syai'un. Lalu Allah berfirman, apakah berkurang dan bertambah amal-amal kamu sedikit? Lah, tidak. Persis ya Allah, yang saya lakukan kebaikan ini, membantu orang. Ketika membantu saya tidak riak, tidak menceritakan. Saya amal, saya berzikir, saya wirid, punya aurat, sholat malam. Bagus, semua ada ya Allah. Kemudian tumayat familai kitab sayyidul fayaqul. Kemudian kitab yang jelek diberikan. Ini kitabmu, baca. Apa yang kamu lihat, mataro fayaqulu arata sayyid kaza. Ya Allah, saya juga banyak itu. Dosa-dosa saya banyak, ghibah, ya, membicarakan orang, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Fayaqulu ta'ala ata'rifuha, apakah kamu mengetahui keburukanmu? Ya Allah, akhirnya saya tahu juga. Di dunia dulu saya tutup, saya begini-begini, orang lain nggak tahu. Tumayat wa ilai raqfan wa yaqra'uha, apakah ada selembar pun kertas ya kemudian bertambah atau tidak? Tidak. Persis seperti yang saya lakukan di dunia. Yang jelek-jelek semua kelihatan. Kemudian Allah menyerahkan kepada hamba itu selembar kertas, lalu membacanya. Ini kalau kita baca. Fayaqulu ta'ala mataro, apa yang kamu lihat kertas ini? Fayaqulu aro hasanat kasirah, saya melihat amal yang banyak. Apa kamu mengenalimu? Fayaqulu ta'ala a'rifuha, apakah kamu mengetahui amalmu itu? Maka Allah mengatakan tidak. Maka hamba tadi mengatakan tidak. Kalau ini saya tidak tahu ya Allah. Saya kok dikasih tulisan kertas yang isinya menceritakan amal saya yang lain yang banyak itu. Saya kalau ini tidak tahu ya Allah. Fayaqulu ta'ala hadza mimma dzalamuka wa aduka wa akhadhu malaka min khairi ilmika. Kemudian Allah menceritakan ini merupakan pahala orang yang telah mendolimi dirimu. Ini tambahan hadza mimma dzalamuka. Ini adalah amal baik akibat kamu didolimi orang. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kalau di dunia didolimi biasa aja, nggak usah takut. Dimusuhi orang, difitnah, no reckon. Ini bahasanya orang Tulungagung, no reckon, nggak direken. Ya, tak ngoros orang Madura, nggak usah diurus, nggak usah. Tok no wae. Jare wong Tulungagung tok no ae lah. Fitnah apa saja, dolimi saya apa-apa, biar. Nah, ini tabungan Bapak Ibu sekalian. Kalau didolimi, kalau difitnah, jangan balas. Lah ini loh orang itu kalau dimusuhi, sampai anak putuku kamu tidak akan rela, tidak saya ampuni saya. Ya Allah, masa dosa sampai diwariskan ke anak cucu? Jangan. Ya, kalau didolimi biasa mawon, senyum mawon. Ya, wa aduka dan ini adalah orang itu yang menyakitimu, wa akhudzuka dan menyakiti dirimu, ya, wa akhudzu malaka yang mengambil hartamu, min ghairi ilmika tanpa pengetahuan kamu. Lewang ngentit duitmu ya tokno ae. Ngentit ya, al ngentit itu ya korupsi lah ya. Jadi kalau haknya kita diambil orang lain,
Misalkan ada, maaf ya, koperasi. Kita ikut koperasi, tahu-tahu alhamdulillah koperasinya bagus, ada SH, sisa hasil usaha. Lah kok sisa hasil usaha kita tidak diberikan kita karena KUD ketuanya untung duluan. Dulu namanya KUD ya, koperasi unit desa, tapi singkatan lain ketua untung duluan, ngambil uang kita. Itu apa? Itu adalah tabungan kita. Jadi orang yang mengambil uang kita, ya, punya apa? Maaf, punya sawah, punya tanah, punya apa? Hak kita nggak dikasih, ya diambil. Satu, kemudian orang itu menzalimi, itu adalah tambahan amal kita nanti di yaumil akhir, dan itu diberikan lembaran khusus. Ini bonus Anda, dan Anda berhak mendapatkan amal-amal yang baik, sehingga kita menjadi orang yang apa? Timbangan kanannya itu bagus. Ya, bagus sekali. Jadi kalau yang mendolimi gimana? Yang mendoliminya ya nanti terkurangi, nah, terkurangi dan pindah ke kita yang didolimi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini hadis ke-27. Hikayat tentang hadis ke-27 akan kita bahas di hari Selasa yang akan datang. Semoga Allah selalu membukakan pintu futuhul qulub dan kita menjadi orang yang syahok, orang yang dermawan, orang yang lomo, suka membantu orang lain, dan itu menjadi amal kita yang menjadi bekal kita di yaumil akhir. Dan kita tidak usah takut orang mendolimi, orang mengambil hak kita. Allah boten sare, Gusti Allah boten sare, Gusti Allah boten kesupen. Kersane Allah engkang nyatet sedanten, dan itu toh nanti akan diberikan kepada kita. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.